Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mustafa Bilal dengan NIM C2383207008. Baik, sebelumnya di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Sebelum itu, yang terhormat Bapak Alam Syah Firdaus SPD. Di sini saya akan membawakan dengan judul penyusunan instrumen non-tes berbasis skala sikap Likert untuk mengukur motivasi belajar siswa dalam pembelajaran matematika di tingkat SMP atau MTS. Baik, oke, baik. Di sini saya mengambil judul yaitu penyusunan instrumen non-tes berbasis sikap skala sikap Likert untuk mengukur motivasi belajar siswa dalam pembelajaran matematika di tingkat SMP. Nah, tujuan penyusunan instrumen ini yaitu instrumen ini disusun agar pendidik dapat memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai tingkat motivasi belajar siswa selama mengikuti pembelajaran matematika, baik aspek minat atau ketekunan, keaktifan dengan tanggung jawab maupun keyakinan diri dalam menghadapi materi pelajaran melalui instrumen ini. Dan diharapkan guru dapat yang pertama itu mengetahui kondisi afektif siswa yang mendukung maupun menghambat pencapaian tujuan belajar. Yang kedua yaitu menentukan strategi pembelajaran lanjut yang lebih tepat, misalnya modifikasi metode mengajar, pemilihan media pembelajaran, atau pemberian layanan bimbingan individual. Bisa kita lihat lagi, ini membantu sekolah untuk memetakan kebutuhan peningkatan kualitas pembelajaran secara non-kognitif, sehingga evaluasi pendidikan tidak hanya terfokus pada nilai capaian akademik. Yang keempat yaitu menjadi dasar dalam proses refleksi pembelajaran, terutama sebagai alat menilai efektivitas proses mengajar dari perspektif siswa. Nah, begitu ya. Lalu ini ada kedua alasan pemilihan instrumen, topik evaluasi, motivasi belajar siswa dalam pembelajaran matematika. Jadi alasan pemilihan topik yaitu jadi matematika merupakan pelajaran yang dianggap menantang gitu dan seringkali menjadi hambatan bagi sebagian siswa. Faktor non-kognitif seperti motivasi belajar sangat berpengaruh terhadap kemampuan siswa dalam memahami konsep, menyelesaikan soal, dan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran siswa. Dengan motivasi rendah, cenderung menghindari pembelajaran, kurang percaya diri, dan mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Sebaliknya, siswa dengan motivasi tinggi mampu menunjukkan ketekunan, kegigihan, nah, gitu, dan lain-lainnya. Em, Bisa kita lihat ya, alasan pemilihan instrumen skala sikap skala Likert ini yaitu yang pertama mampu mengukur sikap persepsi. Nah, begitu. Lalu lebih fleksibel dibanding wawancara dan observasi karena dapat diterapkan kepada banyak siswa secara cepat dan efisien. Lalu yang ke lalu selanjutnya itu memberikan data kuantitatif dan kualitatif sekaligus sehingga pendidik dapat mengolah skor secara sistematis namun tetap memahami makna di balik jawaban. Lalu cocok untuk mengukur konstruk psikologis seperti motivasi yang tidak dapat diukur secara langsung tetapi melalui indikator perilaku dan respon emosional. Nah, langsung saja ya, jenis instrumen dan struktur penyusunan. Instrumen yang digunakan dalam skala ini tuh eh, skala positif disusun berdasarkan indikator motivasi belajar. Nah, lalu ini penyusunan melalui langkah-langkah berikut. Yang pertama, menetapkan variabel yang akan diukur, diatur, yaitu motivasi belajar matematika. Dua, menjabarkan variabel menjadi beberapa dimensi seperti minat, keaktifan, ketekunan, kemandirian belajar, dan keyakinan diri. Yang ketiga, menyusun indikator untuk setiap dimensi yang menggambarkan perilaku siswa dalam kegiatan pembelajaran. Yang keempat, yaitu menyusun butir instrumen berdasarkan indikator yang telah dirumuskan. Yang kelima, menentukan kategori, respons, dan sistem penskoran untuk mengukur tingkat motivasi. Nah, ini bisa kita lihat
Eh, daf- ada yang keempat itu daftar indikator dan butir instrumen 10. Nah, ini minimal ya. Indikator yang pertama menit mengikuti pembelajaran, yang kedua kena dalam mengajarkan tugas atau latihan, yang ketiga inisialisasi untuk belajar mandiri, yang keempat kedisiplinan mengikuti proses belajar, yang kelima keyakinan diri dalam memahami materi, yang keenam kegiatan menghadapi soal sulit, yang ketujuh keterlibatan dalam diskusi kelas, yang kedelapan kesediaan meminta bantuan ketika mengalami kesulitan, yang kesembilan interaksi positif terhadap matematika sebagai mata pelajaran, yang sepuluh motivasi intrinsik untuk berprestasi dalam matematika. Nah, lalu ini B, butir instrumen. Eh, yang pertama itu selalu, sering, kadang-kadang, jarang, tidak pernah, TP. Nah, pilih jawabannya. Nah, di sini itu di sini skor positifnya yaitu yang pertama, di sini saya ada pertanyaan. Saya bersemangat setiap kali pelajaran matematika, jenisnya itu positif. Jadi 5 dikurangi satu lah, jadi negatif. Saya tetap berusaha mengerjakan soal meskipun tingkat kesulitannya tinggi. Jenisnya itu positif. em, 5 kurangi satu. Saya belajar kembali materi matematika di rumah tanpa harus diminta. Nah, ini 5 masih positif ya. Nah, yang ini saya sering menunda mengerjakan tugas matematika hingga mendekati batas waktu. Nah, ini negatif. Jadi satu kurang begitu. Saya yakin dapat menguasai pembelajaran matematika. Mana? Ini positif. Kan bisa kita lihat lagi ya ini. Nah, dan jadi untuk yang positifnya itu ada berarti yang negatifnya ada 3 ya. Berarti yang positifnya ada 7. Itu. Catatan pernyataan negatif memiliki scoring terbalik. Bahasa dibuat komunikatif agar mudah dipahami seluruh jenjang pendidikan. Lalu ini ada skala pengukuran dan teknik penskoran. Yang A yaitu jenis skala pengukuran ordinal digunakan untuk menunjukkan urutan atau tingkat respon siswa berdasarkan frekuensi atau intensitas sikap. Nah, yang pertama B itu kategori skor jawaban yang selalu, sering, kadang-kadang. Nah, ini skor positifnya yaitu selalu tuh 5, skor negatifnya 1, yang sering itu 4, negatifnya 2, kadang, kadang 3, ininya 3, lalu jarang. Aduh, em, JR jarang tuh 2, ininya 4. Lalu yang tidak pernah itu 1, tidak pernah 1, ininya 5 skor negatifnya. Rentang skor, skor minimum 10, lalu skor maksimumnya 50. Lalu ini ada D, cara penskoran. Setiap jawaban diberi angka sesuai tabel. Lalu skor akhir diperoleh dari jumlah skor seluruh butir. Jadi semakin tinggi skor, semakin tinggi motivasi belajar. Nah, ini pedoman interpretasi hasil. Jadi ada rentang skor ya 4 3 sampai 50 itu sangat baik, lalu 36 sampai 42 itu baik. Yang ke 28 sampai 35 itu cukup, 20 sampai 27 itu kurang. Nah, 10 sampai 19 itu sangat kurang. Nah, ini untuk interpretasi hasilnya motivasi sangat tinggi. Siswa menunjukkan optimisme konsisten, mampu belajar mandiri dan siap menghadapi tantangan akademik. Nah, kalau yang sangat baik itu gini interpretasi hasilnya.
Lalu yang baik itu motivasi tinggi, yang baik itu motivasi tinggi pada bagian besar indikator siswa cukup aktif serta jangan menyerah. Nah, lalu yang ininya bisa kita lihat motivasi rendah siswa pasif sudah mudah menyerah dan kurang percaya diri, memerlukan intervensi dan bimbingan intensif. Motivasi sangat rendah siswa tidak menunjukkan minat belajar. Dibutuhkan pendekatan individual, arahan dari guru BK dan dukungan orang tua. Gitu. Nah, ini ada contoh penerapan instrumen. Langkah-langkah penerapannya yaitu ada guru menjelaskan tujuan pengisian instrumen secara jujur tanpa tekanan. Siswa mengisi secara mandiri, guru menghitung skor dan menginterpretasikan hasil. Lalu hasil digunakan untuk menentukan siswa yang membutuhkan bantuan belajar tambahan, merancang variasi metode seperti permainan edukatif atau diskusi kelompok, lalu menentukan pendekatan bimbingan yang individual atau klasikal, lalu ada kolaborasi dengan guru BK untuk siswa dengan skor rendah. Dengan demikian, penggunaan instrumen tidak berhenti pada pengukuran saja, tetapi menjadi dasar untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, begitu selanjutnya kesimpulan. Kesimpulannya yaitu instrumen non-TES berbentuk skala Likert ini merupakan alat evaluasi yang relevan untuk mengukur motivasi belajar siswa dalam pembelajaran matematika. Instrumen disusun berdasarkan indikator manusia yang mencerminkan aspek efektif dalam menghadapi proses belajar. Hasil evaluasi dapat digunakan guru sebagai bahan refleksi pembelajaran, dasar perencanaan pengajaran lanjutan, serta sebagai data pendukung dalam pembinaan siswa. Evaluasi non-TES ini memperkuat prinsip bahwa keberhasilan belajar tidak hanya ditentukan oleh hasil kognitif, tetapi juga oleh kondisi psikologis dan kesiapan afektif siswa yang jadi dalam proses pembelajaran. Baik, mungkin segitu dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.